Halo semua, perkenalkan nama saya Ali Suwarno dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 055626242. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya mau membuat video terkait penyelesaian tugas 1 mata kuliah basis data, dan di sini juga sudah diberikan contoh kasus di mana pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Di setiap mata kuliahnya hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan di setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, dari kasus tersebut itu kita diminta untuk membuatkan ERD dengan tahapan atau proses langkah yang sesuai panduan ya, sesuai panduan atau tahapan-tahapan langkah-langkahnya yang untuk mengidentifikasi pembuatan ERD tersebut. Nah, ini untuk tahapan proses entity-nya kita sudah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, dari contoh di atas itu kita sudah dapat identifikasi ada 3 entitas. Yang pertama itu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Berarti untuk entity yang pertama itu kita bisa masukkan mahasiswa. Terus dapat minimal mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Berarti untuk entity yang kedua kita bisa masukkan mata kuliah, dan di setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen, dan di setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, untuk entity yang ketiga kita bisa masukkan dosen. Oke, untuk langkah yang kedua ini kita menentukan atribut atau field dalam masing-masing entity tersebut di atas. Tadi kita juga sudah buat ya, di atas ada 3 entity. Nah, ini kita nanti akan mencantumkan atau mengidentifikasi atribut apa aja sih yang ada di entity atau entitas yang sudah kita sebutkan tadi itu. Nah, ini kita bisa tulis dulu atau salin dulu, di mana kita tulis mahasiswa, terus mata kuliah. Nah, untuk yang ketiga ini kita bisa tuliskan untuk dosen. Nah, dimana untuk atribut mahasiswa sendiri itu ada atau memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa. Terus yang kedua itu ada nama mahasiswa, Di sini untuk entitas mata kuliah ini juga memiliki atribut kode MK, kode mata kuliah. Terus yang kedua itu nama mata kuliah. Dan untuk entity dosen itu memiliki atribut salah satunya
itu atribut nomor induk dosen. Nomor induk dosen. Terus untuk atribut selanjutnya itu ada nama dosen. Oke, nah untuk atribut dari entity di atas kita juga sudah identifikasi, antara lain untuk mahasiswa itu memiliki atribut nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Kalau untuk mata kuliah, entity mata kuliah memiliki atribut kode MK atau kode mata kuliah. Terus untuk atribut yang kedua itu nama mata kuliahnya. Terus entity yang ketiga itu ada dosen. Dosen itu memiliki atribut salah satunya itu nomor induk dosen, dan atribut yang kedua yaitu nama dosen. Itu ke tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang tadi kita sudah buat, yaitu ada 3. Nah, ini untuk kita sudah buatkan metrik relasi dengan masing-masing 4 kolom ya, ke kanan 4 kolom, ke bawah juga ke 4 kolom. Nah, untuk entity yang pertama, untuk di kiri kita bisa isi dulu mahasiswa. Untuk entity yang kedua itu mata kuliah. Untuk entity yang ketiga itu dosen. Nah, ini sama ya, kalau untuk yang ke kanan ini juga kita masukkan karena memang ini metrik relasi, jadi untuk pengisian ininya sama dengan entity yang ke bawah. Mahasiswa, kuliah, dosen. Dan dimana kita sudah buatkan juga untuk cara membaca metrik relasi adalah dari kiri ke kanan. Itu kita bisa buat mahasiswa, kita bisa baca ya di poin A ini, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Berarti mahasiswa meregistrasi mata kuliah, berarti di kolom meregistrasi. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah, berarti di kolom yang kedua ini kita isi meregistrasi. Terus untuk yang B itu mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Nah, untuk yang C itu mata kuliah diajarkan oleh dosen. Mata kuliah diajarkan oleh dosen. Nah, ini bacanya ke atas. Nah, untuk yang kolom terakhir, kolom keempat, ini kita bisa melihat di poin D, dosen mengajar mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, untuk metrik relasi ini kita sudah buat sesuai ini ya, petunjuk. Ini kita juga sudah tentukan untuk pengisian metriknya, yaitu proses pembacaannya itu dari arah kiri ke kanan. Nah, untuk tahapan keempat kita menentukan langkah derajat relasi untuk di setiap himpunan relasi. Adapun langkah selanjutnya adalah penambahan derajat kardinalitas. Dari studi kasus di atas kita bisa mendeteksi derajat kardinalitasnya antara lain: A. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Dan yang kedua, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut.
mahasiswa dengan mata kuliah adalah M ke N, banyak ke banyak. Dan untuk dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke M, artinya itu 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan RD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Nah, ini harusnya itu minimal 1 mata kuliah. Nah, untuk yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajarkan banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar 1 dosen. Nah, ini kita sudah mendapat gambaran untuk pembuatan ERD-nya. Jadi untuk menentukan di mana nanti antara entity dan atributnya itu akan bisa digambarkan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, itu untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu M ke N, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah. Jika terdapat relasi banyak ke banyak M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi entity dan atributnya adalah primary key atau kunci utama dari setiap entity yang terhubung. Kita langsung menggambar tampilan ERD finalnya ya. Mari kita buat. Kita sudah menganalisa di mana entity, atribut, dan primary key dari kasus di atas itu kita bisa gambarkan untuk ERD-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi YID untuk membuat gambar ERD-nya. Yang pertama itu kita masukkan entity. Tadi kita sudah ada 3 entity ya yang Nah, di sini sudah selesai untuk pembuatan ERD finalnya. Nah, di sini juga sudah kita buat juga entity dan masing-masing atributnya. Dan untuk setiap penambahan derajat kardinalitasnya juga sudah saya hubungkan dari masing-masing entity ke atributnya, terus dari alur ERD-nya ya. Nah, ini antara lain kurang lebih ya dari mahasiswa ini meregistrasi mata kuliah ini diregistrasi oleh mahasiswa. Terus untuk dosen sendiri ini untuk dosen mengajar mata kuliah. Tugas ERD ini disusun sebagai bentuk penerapan materi perancangan basis data yang telah dipelajari.
Dengan terselesaikannya tugas ini diharapkan saya mampu memahami hubungan antara entitas serta proses normalisasi dalam pengolahan data. Kritik dan masukan dari dosen sangat saya harapkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman saya.